Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Bagaimana agar doa yang kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa itu bisa dengan mudah atau bahkan pasti akan terwujud. Nah, ini banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana Mas caranya agar kalau kita berdoa itu doa kita diterima atau didengar oleh Yang Maha Kuasa, agar doa kita ini lebih cepat, lebih mudah dan pasti terwujud. Itu bagaimana caranya? Karena pada kenyataannya banyak sekali doa kita yang tidak terwujud atau bahkan lama sekali untuk kita menunggu doa kita itu dikabulkan. Nah, tentu saya mau menjelaskan kepada panjenengan semua dari sisi atau pemahaman saya secara pribadi, di mana saya sering sebetulnya, ya saya ini sering sekali menjelaskan tentang doa, di mana doa itu tidak peduli dimanapun, kapanpun, ya, dan dengan cara apapun, sejauh niat dan tujuan daripada doa itu sendiri tetap kita tujukan hanya kepada Sang Pencipta. Nah, jadi teman-teman semua, dulur-dulur semuanya, sebelum kita bicara tentang doa itu sendiri, kita harus mampu memaknai apa sih doa itu. Ya, jadi doa itu adalah sebuah permohonan, sebuah pengharapan, sebuah permintaan dari kita, ya, sebagai umat manusia, tentunya kepada Sang Pencipta daripada umat itu sendiri. Jadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka kita harus kembali masuk. Kita harus tahu di mana sih sejatinya Tuhan Yang Maha Kuasa itu berada. Supaya mudah sekali kita untuk, mungkin bukan bertemu ya bahasanya ya, tetapi untuk lebih dekat menyampaikan apa yang ingin kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, saya juga sudah sering sekali mengupas tentang ini, bahwa Tuhan itu bisa ada dimanapun, tergantung siapa, ya tergantung kita. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, tergantung siapa, tergantung kita. Kok bisa? Iya, karena di mana kita berada, disitulah Tuhan berada. Kalau dikembalikan lebih masuk lagi ke dalam, Tuhan itu ada di dalam pribadi kita. Sehingga kita ada dimanapun, kapanpun, selama kita masih menghirup nafas kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan, ya di situ Tuhan berada. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu setiap orang mempunyai pemahaman, mempunyai pengertian yang berbeda-beda, mempunyai tata cara yang berbeda-beda di dalam ada yang mengatakan menyembah, ada yang mengatakan nyawiji, ada yang mengatakan lebih dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah istilah saja. Ya, jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau menurut saya, Tuhan itu ada di dalam diri saya. Jadi buat saya, untuk saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, untuk saya bisa bicara, untuk saya bisa
dekat untuk saya bisa menyampaikan apapun yang ingin saya sampaikan, ya saya tinggal berbicara dengan diri saya sendiri. Dengan menggunakan apa? Apakah harus menggunakan bahasa yang bagus? Harus menggunakan kalimat yang bagus? Apakah harus dengan menggunakan tata cara yang bla 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 bla? Buat saya juga tidak. Kenapa? Karena buat saya secara pribadi, saya hanya butuh keimanan saja. Di mana saya yakin, saya iman bahwa Tuhan ada di dalam diri saya, dan apapun yang saya sampaikan itu pasti akan sampai kepada Tuhan atau kepada Yang Maha Kuasa. Jadi hanya atas dasar keyakinan imanlah maka kita akan mampu dekat, maka kita akan mampu nyawiji, maka kita akan mampu menjadi satu, kita akan mampu berkomunikasi sesuai dengan istilah-istilah setiap individu yang tentunya berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah paham itu, lalu kita tinggal bagaimana ya kita memahami tentang doa yang ingin kita sampaikan. Jadi doa itu harus spesifik. Sifatnya doa ini doa yang berurusan dengan duniawi kah? Atau doa yang berurusan dengan bukan duniawi? Atau doa yang berurusan dengan rohani? Doa yang bersifat gaib. Jadi doa yang bersifat duniawi adalah doa yang memang isinya itu kita menginginkan semua hal yang berurusan dengan kehidupan duniawi ini. Sedangkan doa yang bersifat rohani di situ hanya satu sifatnya, yaitu kita mengosongkan atau kita melepaskan dulu sementara semua unsur kehidupan kita dan kita hanya masuk di dalam unsur keilahian atau unsur ketuhanan. Di situ kita hanya, kalau bahasanya teman-teman ada yang menyebutnya wening, ada yang menyebutnya semedi, ya itulah kita masuk di dalam unsur yang bersifat gaib atau unsur rohani, di mana di situ kita betul-betul mendapatkan ketenangan daripada jiwa kita. Tidak ada tendensi yang lain, tidak ada. Tidak ada permohonan apapun, tidak ada permintaan apapun. Di situ hanya isinya itu keberserahan saja. Ya, keberserahan atas hidup kita. Jadi hanya pengosongan buku saja di sana. Ya, pengosongan buku itu maksudnya mengosongkan semua unsur duniawi kita. Jadi yang kita dapatkan maka di dalam doa itu atau di dalam semedi itu hanyalah ketenangan daripada jiwa kita. Nah, selanjutnya faktor yang satunya yang bersifat duniawi ini apa? Ya ini tentang urusan duniawi. Kita minta uang, kita minta sehat secara manusiawi, secara fisik, jasmani atau raga kita. Kita minta hidupnya berkecukupan, kita minta mobil, kita minta rumah. Itu harus spesifik doa kita. Karena kalau kita mintanya rezeki, ya mohon maaf, rezeki itu banyak sekali. Bertemu dengan orang baik itu juga rezeki. Dikasih makan oleh saudara itu juga rezeki. Jadi harus jelas. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada gambaran kita. Kalau gambarnya jelas, maka mudah sekali untuk mewujudkan gambar itu menjadi kenyataan. Dan itu pusatnya ada di pola pikir kita. Jadi kalau kita sudah paham tentang ini semua, maka apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Kalau kita ingin agar doa kita itu tidak sia-sia. Ya, karena kalau tidak paham, nanti jatuhnya doa ini akan sia-sia. Lebih-lebih kita tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya memang kita lakukan. Bisa dipastikan doanya akan sia-sia.
Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman khususnya yang banyak mengeluh tentang doanya yang tidak dikabulkan, kok lama, sudah rajin berdoa, bahkan ditambahi dengan amalan-amalan tertentu, ditambahi dengan tirakat-tirakat tertentu, tetapi kok masih belum juga dikabulkan. Nah, teman-teman, dulur-dulur semuanya, jenengan harus paham dengan dua hal itu tadi, dua unsur itu tadi, di mana hidup kita ini yang 50% yang separuh ini bersifat goib, yang ini adalah hanya urusan kita dengan Yang Maha Kuasa, dan yang satu ini doa kita yang bersifat fakta, di mana ya, di mana di sini ini hanya berurusan untuk urusan yang nyata, urusan duniawi saja. Nah, lalu dari dua unsur atau dua hal ini, perwujudannya apa kalau di dalam hidup kita? Yang bersifat goib, yang berurusan hanya dengan Yang Maha Kuasa, ini murni hanya tentang ketenangan jiwa kita. Masuknya ada di dalam keimanan kita. Paham ya? Hanya di dalam keimanan kita, yakin iman, keberserahan hidup kita kepada Yang Maha Kuasa. Ini sifatnya goib. Unsur rohani di sini. Nah, sedangkan yang bersifat fakta, perwujudannya ada di mana? Ada di dalam pola pikir atau di dalam otak kita. Jadi di dalam doa itu kita, kalau urusan duniawi kita pasti membayangkan atau menggambarkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kalau sudah apa yang kita inginkan semua sudah tergambar di sini, di dalam pola pikir atau di dalam otak kita, kita harus sadar bahwa ini sifatnya hanya 50%. Nah, yang 50%-nya apa? Jangan lupa, hidup kita ini tidak bisa lepas dari dua perkara, di mana yang satu fakta, yang satu non-fakta. Yang non-faktanya apa? Iman. Biarkan itu menjadi kuasa daripada Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Jadi kalau semua sudah digambarkan di sini, mau diucapkan boleh, tidak pun juga tidak apa-apa, menggunakan bahasa Inggris boleh, bahasa Arab boleh, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan tidak menggunakan bahasa sekalipun. Cukup di batin saja. Berbicara dari dalam hati nurani saja. Asalkan kita bisa masuk ke yang satunya tadi yang disebut keimanan, bisa dipastikan apapun yang kita mohonkan, apapun yang kita minta, yang kita gambarkan di dalam pola pikir kita itu akan menjadi wujud atau akan menjadi kenyataan, mudah dan bahkan pasti terjadi di dalam hidup kita. Nah, lalu apakah cukup sampai di sini? Maka semua doa yang kita panjatkan itu tadi bisa tiba-tiba unyuk-unyuk terjadi? Tidak. Tetap jika kita terjebak di sini semua tetap akan sia-sia. Kenapa? Ya sudah jelas. Kita tadi masuk di dalam yang satu unsur goib, yang satu unsur fakta. Kalau yang goib sudah biarkan bekerja secara goib. Itu urusannya Tuhan, urusannya Yang Maha Kuasa. Yang penting kita sudah yakin, kita sudah imani. Lah yang fakta, yang kita gambarkan di pola pikir ini tadi, bagaimana cara mewujudkannya? Ya harus diwujudkan secara fakta, melalui bekerja, melalui usaha, melalui tata cara apapun itu yang bersifat manusiawi atau duniawi. Kalau bahasanya anak sekarang, doa, kalau tidak dieksekusi, ya sama saja kayak orang mimpi, terus tidak bangun untuk mewujudkan mimpinya, malah asik tidur, ya tidak ketemu. Mau seyakin apapun. Biarpun, ya mohon maaf, di dalamnya itu juga bisa terjadi yang disebut mukjizat atau sebuah keajaiban.
Tetapi jangan kita terjebak di sana. Mujizat atau keajaiban itu bisa terjadi atas dasar kekuatan keyakinan iman kita. Dan itu kalau buat Mas Wahyu itu bonus. Bonus saja. Yang penting kita sudah yakin, sudah iman. Mau ada mujizat, mau ada keajaiban. Nggak perlu kita memikirkan itu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mampu mengeksekusi. Bagaimana kita mampu menjalankan semua yang sudah kita inginkan tadi di dalam pola pikir kita. Oh, kita tata pekerjaannya dengan benar, ditata usahanya dengan benar, lebih teliti lagi, lebih tekun lagi, lebih semangat lagi. Itu agar doa yang kita panjatkan tidak sia-sia. Nah, perkara prosesnya bisa mudah, bisa susah, bisa cepat, bisa lambat, bahkan bisa singkat waktunya. Itu kembali kepada kekuatan iman kita dan kekuatan pikiran kita di dalam kita menjalankan semua yang kita inginkan. Karena kalau kita sudah berserah, kita sudah pasrahkan semuanya dengan keimanan kita kepada Sang Pencipta, wajib hukumnya untuk kita tidak boleh meragu. Dan ini bisa dikatakan hal mudah, tetapi ini juga merupakan hal yang sangat susah sekali. Karena tidak semua orang mampu untuk masuk ke sana. Karena banyak sekali keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu atau pola pikir kita sendiri. Jadi, dari semua yang Mas Wahyu sampaikan ini, kalau dulur-dulur boleh ambil poinnya, intinya adalah menyelaraskan, menyeimbangkan dua unsur kehidupan di dalam kehidupan kita, yaitu di mana kita mampu meyakini atas dasar iman kita kepada Yang Maha Kuasa, dan di sini kita mampu untuk mewujudkan semua yang berurusan bersifat duniawi melalui pola pikir kita. Karena dengan kita menggunakan ini dengan benar atas dasar pertimbangan daripada batin kita, tentunya semuanya akan berjalan seimbang dan pasti akan sangat mudah sekali, bahkan sudah tidak bisa disangka-sangka lagi bahwa apa yang kita harapkan di dalam doa kita pasti terjadi. Jadi mungkin ini sedikit saja apa yang bisa Mas Wahyu bagi buat panjenengan. Kembali lagi, semua tergantung daripada individu masing-masing. Setiap orang boleh cara berdoanya sama, bahkan isi dari doanya sama, tetapi kualitas daripada doa itu sendiri bisa berbeda. Ya, jadi tergantung kepada individu masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat panjenengan. Jikalau memang tidak sesuai dengan pemahaman, dengan keyakinan panjenengan, ya sudah. Hendaknya kita saling menghargai, saling menghormati setiap perbedaan yang tujuannya adalah sama-sama untuk kebaikan. Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu buat dulur-dulur, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semua doa panjenengan bisa dikabulkan dan terwujud di dalam kehidupan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.